Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dari JR User dan dia Abercrombie dengan judul Case Studies in Cancer and its Treatment by Radiotherapy. Jurnal ini diterbit di Taylor and Francis dengan halaman 661 sampai 682 dengan kode ISSN-nya 00207339 pada tahun 1981. Baik, di sini saya akan mereview sekali lagi itu untuk tugas project individu. Pendahuluan. Seperti yang bisa diduga, studi tentang kanker dan pengobatan ini sangat kompleks. Karena ada beberapa aspek tertentu dari bidang studi yang luas di mana pemodelan matematika ini memainkan peran penting. Prosedur umum yang penting dalam proses pemodelan adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang saling terkait yang dapat teridentifikasi. Memeriksa setiap bagian secara terpisah dan akhirnya menyusun kembali bagian-bagian tersebut secara keseluruhan. Yang poin kedua, masalah utama dan materi latar belakang. Masalah utama itu terdapat 3 metode utama yang digunakan oleh para terapis kanker untuk membasmi tumor kanker, yaitu pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Studi kasus yang disajikan di sini akan dibatasi pada pengobatan radioterapi. Dengan pertanyaan akhirnya itu yang ingin menjawab itu bagaimana kami dapat menentukan radioterapi yang optimal jadwal pengobatannya. Oke, kita masuk ke latar belakang umum, yaitu sifat kanker. Sifat kanker ini memiliki 3 karakteristik berikut, yaitu relatif otonomi, yaitu mekanisme kontrol hemostasis tubuh, yaitu mekanisme tubuh yang berusaha menjaga keseimbangan antara tubuh sebagai organisme dan lingkungannya. Yang kedua itu kemampuan untuk menyerang dan mengganti jaringan normal di sekitarnya. Yang ketiga itu kemampuan untuk bermetastasis, yaitu membentuk tumor sekunder jauh dari tumor primer. Tumor itu tidak membunuh inangnya, tetapi tumor itu dapat menyebabkan rasa sakit sehingga menghasilkan tekanan pada saraf, menghalangi saluran kemih usus yang akan mengakibatkan fatal untuk kita sendiri. Oke, kejadian kanker. Ada banyak pengamatan yang menambah kreativitas pada teori ini, itu banyak agen yang diketahui dapat menyebabkan kanker, misalnya radiasi, pengion, dan karsinogen kimiawi juga diketahui bersifat mutagenik. Pada beberapa penyakit langka pada manusia, yaitu sindrom Fanconi, sindrom Down, yang dimana ditemukan ada kelainan kromosom, terdapat kecenderungan peningkatan insiden leukemia. Pada hampir semua tumor makroskopik pada mamalia, kromosom yang sama muncul di semua sel tumor. Ini adalah bukti kuat bahwa tumor tersebut berasal dari satu nenek moyang. Oke, kita maju ke mode pengobatannya. Itu terdapat 3 metode utama untuk mengobati tumor kanker, yaitu pembedahan yang seperti kita di atas tadi, pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Dua yang pertama hanya efektif ketika tumor masih teralokasi. Untuk menekan efektif pengobatan, diagnosis dini sangat diperlukan. Namun, pada saat sebagian besar tumor dapat deteksi secara klinis, proses invasi dan metastasis telah dimulai. Penyembuhan melalui pembedahan telah terbukti sangat efektif, terutama dalam kasus tumor pada laring dan payudara. Pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi seringkali dikombinasikan dalam rezim pengobatan kanker tertentu. Oke, selanjutnya itu poin 3. Kemungkinan radioterapi yang optimal. Pertanyaan yang jelas adalah apakah terapis menggunakan yang terbaik jadwal pengobatan atau dapatkah jadwal yang sudah ada diperbaiki, diusulkan untuk membangun model matematika yang akan memberikan alasan yang menjadi dasar penyelidikan pertanyaan ini. Studi kasus 1, yaitu susunlah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada terapis. Sekarang susunlah pertanyaan ini menjadi pertanyaan ke dalam kategori umum dan mengidentifikasi apa yang tampaknya menjadi utama dari masalah yang membutuhkan penyelidikan. Solusinya yaitu pertanyaan yang diajukan akan masuk ke dalam kategori
besar berikut ini yang ada di tabel. Selanjutnya, pendekatan berikut ini untuk masalah radioterapi yang optimal mengasumsikan bahwa tujuan akhirnya itu untuk menentukan jadwal perawatan yang akan mengurangi minimum jumlah sel tumor yang tersisa setelah pengobatan. Variabel yang menentukan jadwal pengobatan adalah total dosis, sehingga maksudnya itu ketika pertanyaan itu sudah dikumpulkan, terdapat 3 kesimpulan, yaitu total dosis yang diberikan, jumlah fraksi yang membentuk dosis total, interval waktu di antara setiap pecahan. Oke, selanjutnya itu kinetika tumor. Masalah utama dalam studi kinetika tumor ini adalah kurangnya metode yang dapat diterima secara etis untuk menentukan detail yang tepat untuk tumor manusia. Namun, wawasan cukup besar tentang masalah ini dapat diperoleh dari kekayaan literatur yang tersedia pada subjek pemodelan matematika populasi biologis. Tumor kanker pada hewan dan manusia dapat diamati secara klinis ketika jumlah sel biasanya dari urutan 10⁻11. Pada tahap ini, evolusi sel sering tampaknya berkembang biak dengan cara yang terdefinisi dengan baik, yaitu mereka menggandakan jumlahnya selama periode waktu yang konstan, biasa disebut sebagai waktu penggandaan. Namun, ada beberapa bukti eksperimental yang menunjukkan bahwa pada tahap selanjutnya dari evolusi sel harus bersaing untuk ruang terbatas dan akhirnya ukuran populasi cenderung stabil. Studi kasus 2. Setelah kita mengetahui latar belakang dan pertanyaan yang kita simpulkan tadi, kita masuk ke studi kasus 2, yaitu mengembangkan model untuk menggambarkan kemungkinan perilaku tumbuhan tumor. Solusinya itu pada tahap evolusi, ketika tumor pertama kali terdeteksi secara klinis, kedua dalam situasi di mana sel tumor harus bersaing untuk kasus 1. Pertumbuhan tumor akan terlihat sebagai proses yang berkelanjutan. Akibat model kontinu harus sesuai. Hal ini mengarah pada asumsi yang masuk akal, asumsi bahwa laju perubahan jumlah sel tumor dapat diwakili oleh turunan. Jadi, kita mengasumsikan bahwa pada tahap awal evolusi, peningkatan dalam jumlah sel interval waktu yang kecil T sampai dt tambah delta T proporsional dengan interval dan ukuran populasi MT pada waktu T, maka dapat kita ketahui dari rumusnya itu pertama kita tahu bahwa dalam waktu T sampai T delta T akan menjadi MT ditambah delta T dikurangin MT sama dengan lambda MT delta T. Ini equation pertama. Kita kan tahu kan kalau ini kan kalau kita pindahin berarti bisa kita buat menjadi lambda M. Ini kan sama dengan fungsi turunan jika kita memakai limit menuju 0, limit delta T menuju 0, sehingga kita tahu bahwa dm per dt ini, bahwa ini akan menjadi dm per dt karena ini memang rumus turunan. Nah, lambda M kita keluarin m nya menjadi dm dt kali 1 per m. Ini equation kedua, kita dapat equation kedua, sehingga kita integralkan kedua sisi menjadi akan didapat bahwa MT sama dengan C dikali E lambda T. Ini akan menjadi equation ketiga. Dengan C itu sembarang konstanta. Karena
karena sebarang konstanta, kita akan dapat C-nya ketika T-nya itu 0. Ketika T-nya itu 0, maka M0 sama dengan C kali E lambda 0. Akan diperoleh ini M0 sama dengan C. Karena kita ketahui berdasar latar belakang yang kita tahu itu jumlah sel dari urutan 10 pangkat 11. Pada tahap tersebut, evolusi sel sering tampaknya berkembang biak dengan cara baik. Sehingga kita ketahui bahwa M0 itu 10 pangkat 11. Sehingga diperoleh C sama dengan M0 sama dengan 10 pangkat 11. Dan lambda itu kita dapat 1 per tau karena waktunya itu digandakan non 2. Oke, kita dapat equation 4 dan equation 5. Oke. Seketika pertumbuhan yang sesuai pada figur 1 jelas meskipun model ini dapat memperkirakan pertumbuhan awal tumor. Model ini tidak cocok untuk menggambarkan situasi ketika sel tumor bersaing untuk ruang yang terbatas. Karena laju pertumbuhannya itu signifikan, akan terus naik dia grafiknya. Ini grafiknya seharusnya pakai len ya, biar dia bisa naik. Ini MT. Oke. Seharusnya gini. Oke. Kasus 2. Pada tahap evolusi ketika sel tumor bersaing untuk mendapatkan ruang yang terbatas, asumsi yang masuk akal untuk dibuat adalah bahwa tingkat pertumbuhan relatif tergantung pada jumlah sel yang ada. Kita ganti deltanya ini. Kita ganti deltanya ini menjadi Vm. Sama dengan 1 per M kali dm per dt. Dengan Vm-nya itu ini lambda theta dikurangin M0 theta dikurangin MT. Oleh karena itu VMT ini bisa menjadi dm per dt sama dengan dikali 1 per M lambda per theta dikurangin M0 theta dikurangin MT. Ini untuk equation ke-6. Ini ke-7. Dan dapat kita simpulkan bahwa delta M pindah ruas M-nya menjadi gini. Oke, equation ke-8. Habis itu dengan cara yang sama kita integralkan kedua sisi menjadi integral dm per theta dikurangin M0 dibagi M theta dikurangin MT sama dengan lambda dt. Secara kesimpulannya kita dapat bahwa MT-nya ini menjadi M0 theta tambah 1 kurang M0 theta XP yang ada di situ bla 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 sampai equation 9. Ini equation 9. Oke. Dapat kita lihat bahwa sketsa tersebut lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, perubahan sketsa tersebut, karena
dalam grafik ini kita sudah dapat titik equilibrium itu di theta. Ini Verhulst growth curve yang kita cari tadi. Nah, yang ketiga ini, model ketiga itu yaitu model Gompertzian, adalah bahwa tingkat pertumbuhan diatur oleh persamaan diferensial biasa pada order pertama, yaitu dm per dt sama dengan min lambda m ln m per theta. Ini equation ke-10, persamaan 10. Nah, sama kayak tadi, kita integralkan kedua sisi, yaitu integral dm per m ln m theta sama dengan integral min lambda dt. Diperoleh mt-nya ini m0 xp ln theta dibagi m0 1 kurang xp min lambda t. Oke. Nah, estimasi yang baik untuk hubungan antara m0 dan theta diberikan oleh m0 sama dengan theta xp min k. Ini equation ke-12, ini equation ke-11. Dengan lambda dan theta itu parameter yang ditentukan oleh karakteristik pertumbuhan tumor yang sedang diselidiki. Nah, kita dapat berarti berdasarkan grafik ini, itu berarti ada satu parameter yang lebih sedikit untuk diestimasi ketika mempelajari pertumbuhan kinetika pertumbuhan tumor khusus ini. Kurva pertumbuhan yang representatif ditujukan pada figur 3 ini, di mana skala semi logaritmik telah digunakan. Gambar ini memberikan representasi visual di perbandingan antara tiga jenis kurva yang pertumbuhan yang dibahas, menggambarkan signifikan fisik tingkat pertumbuhan relatif dari kurva tersebut. Nah, dapat kita lihat pada yang Gompertz ini lebih bagus ya daripada dibandingin kedua yang tadi, karena kenaikannya itu langsung signifikan dan ke titik equilibriumnya dibandingkan dengan 2, apalagi 3 kan langsung tak hingga langsung naiknya. Oke, kita lanjut ke materi 5. Respon sel tumor terhadap radiasi. Diasumsikan bahwa efek dari sistem gerak pada tubuh terdapat tumor dapat diabaikan, dan kita dapat mendiskusikan efek biologis dari radiasi ion pada sel mamalia. Dan juga perbandingan sel yang mati akan naik monoton saat dosis naik atau bertambah. Sel menghasilkan lebih sedikit cloning makroskopik pada konteks ini, sehingga sel itu dengan pembelahan telah dinyatakan mati. Sehingga sel yang membelah beberapa kali namun kurang dari jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk koloni mikroskopik yang telah mati. Sel populasi yang tidak terpapar radiasi terlihat memiliki perilaku sebagai berikut, yaitu ada 5 perilaku. Itu beberapa sel mampu menghindari kerusakan dan mengikuti pola pertumbuhan yang sama, bla bla dan sekian. Dapat dibaca sini. Itu kisaran sifat biologis tersebut menghasilkan distribusi dari ukuran klon yang meluas saat peningkatan dosis. Menurut dari jurnal Pak dan Markus menggambarkan log fraksi bertahan terhadap dosis dan berbagai jenis dosis hingga 700 rad. Bentuk grafik ini dikenal dengan kurva bertahan hidup, survival curve. Oke, gini kurvanya. Karakteristik atau perilaku dari kurva bertahan hidup berdasarkan data penelitian ketika digambarkan seperti ini, itu asimptotik pertama, menuju garis lurus untuk dosis yang cukup besar. Titik di mana garis asimptotik ini memotong sumbu log fraksi yang bertahan hidup disebut dengan bidang
ekstrapolisasi dan dapat bervariasi pada rentang nilai yang besar. Yang kedua itu tampilan bahu dengan dosis yang lebih kecil. Yang ketiga itu lebar bahu dengan kemiringan awal kurva memiliki hubungan dengan bilangan ekstrapolasi. Studi kasus 3 dari latar belakang tadi kita dapat simpulkan itu kasus 3 ini mengenai atau menjelaskan bentuk dari kurva bertahan hidup. Solusinya itu kurva bertahan hidup pada gambar sebelumnya jelas merupakan grafik yang memperlihatkan respon dari sel tumor terhadap X-ray. Namun, kita tidak dapat melibatkan atau memasukkan grafik ini dalam model matematika yang jelas. Pada solusi berikut, itu setiap sel memiliki end target, kondisi perlu dan cukup dari suatu sel untuk kehilangan kemampuan reproduksi. Didefinisikan sebagai setiap end target menerima setidaknya satu kali sentuhan dari radiasi. Yang kedua, yang B itu jumlah sentuhan yang diterima oleh target yang dipilih secara acak adalah variansi Poisson dengan retaan yang sebanding dengan dosis dari radiasi. Terakhir itu setiap target menerima sentuhan secara bebas dengan yang lain. Fraksi yang diharapkan dari sel yang terbunuh dari D-dosis ini adalah peluang dari semua end target. Baik, kita ulangi. Oleh itu pertimbangan tersebut akan mengarah pada solusi berikut. Dan itu setiap end target kondisi perlu cukup dari suatu sel untuk kehilangan kemampuan reproduksi. Didefinisikan sebagai setiap end target menerima setidaknya satu kali sentuhan dari radiasi. Kedua, B itu jumlah sentuhan yang terima itu dilakukan secara variansi Poisson dengan retaan yang sebanding dengan dosis dari radiasi. Terakhir, setiap target menerima sentuhan secara bebas dengan yang lain. Fraksi yang diharapkan dari sel yang terbunuh D dosis ini adalah peluang dari semua end target dalam sel menerima setidaknya satu sentuhan, yaitu 1 min XP min KD pangkat N. Konstanta K biasanya tidak dapat ditulis sebagai 1 per D0 dan kemudian D0 dapat dianggap sebagai rata dari kodosis mematikan. Proporsi yang diharapkan dari sel yang bertahan setelah dosis D secara umum disebut dengan fraksi bertahan hidup klonogenik dan dinotasikan dengan sigma diberikan oleh kita tahu sigma itu sama dengan 1 min XP min D per D0 pangkat N. Sekarang pertimbangkan perilaku kurva bertahan hidup terkait untuk D per D0 yang besar. Maka ini akan menjadi distribusi sigma distribusi N XP min D per D0. Itu kita ln kan menjadi ln distribusi ln N min D per D0. Maka gambar semi log dari sigma versus D mendekati garis lurus dengan kemiringan 1 per D0 dengan penyadapan dosis sigma sama dengan N ketika N sama dengan 1 menjadi ln sigma sama dengan min D per D0 karena ln satunya itu 0. Kurva bertahan hidup terkait dengan tidak memiliki bahu. Sel dengan kurva bertahan hidup seperti itu dikatakan mengalami bertahan hidup bersifat eksponensial. Ketika N besar dari 1, kurva bertahan hidup memiliki bahu yang menjadi lebih jelas dan peningkatan N dengan N sama dengan 2, misal N sama dengan 2 dan D0 nya ini 96 rad. N sama dengan 2, misal. Seperti yang kita dapat di grafik ini. Oke, itu terakhir. Kritikan terhadap model tersebut yaitu untuk kumpulan data XPN tertentu, angka ekstrapolasi N secara umum akan menjadi bagian non-integer, sehingga tidak dapat mempresentasikan secara tepat banyaknya target dalam sel, tetapi tetap jelas dapat merepresentasikan beberapa jenis rerataan.
Yang kedua, untuk n besar dari 1, kurva bertahan hidup yang terkait memiliki gradien yang sama dengan 0 untuk ketika d sama dengan 0, yang mana bukanlah kasus untuk semua data eksperimen yang ada. Nah, selang waktu antar perawatan T hari dapat dinyatakan dalam bentuk RF sama dengan NAD per TB. Dengan RF ini menyatakan CRE dalam satuan efek radiasi berdasarkan data yang dihasilkan dari penggunaan sinar X dan gamma. Ditemukan bahwa A dan B memiliki nilai 0,65 dan 0,11. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa untuk manusia pada tingkat toleransi jaringan normal RF sekitar 1800. Nah, masuk ke bagian 7. Jadwal radioterapi yang optimal. Studi kasus pada dasarnya terlibat menjadi beberapa bagian yang saling terkait yang dapat diidentifikasi dua submodel dengan bisa. Selama dalam studi kasus 2 dan 3 dan submodel ketiga dibahas secara singkat di bagian 6. Kasus studi 4 ini bertujuan untuk mengembangkan model yang cocok untuk penentuan jadwal pengobatan radioterapi yang optimal. Solusinya itu untuk tingkat perubahan tumor yang dapat diasumsikan. Lihat studi kasus yang 2 yang tadi dan studi kasus 3 yang bertahan dalam general uniform rezim pengobatan. Minimalkan ekspresi ini pada kendala CRE dengan RF max 1800. Kita misalkan bahwa RF max ini 1800 dengan A-nya ini 0,65 dan B ini 0. Kita asumsikan bahwa RF max ini 1800 dengan A-nya ini 0,65 dan B ini 0,11. Dari asumsi yang kita dapat, pertimbangkan rezim pengobatan yang seragam terdiri dari fraksi N dosis konstan derat dan waktu antara pengobatan 7 hari. Misalkan Q1 dan Q1 I aksen dengan I sama dengan 1, 2 sampai N masing-masing menunjukkan ukuran populasi berat sel kanker sesaat sebelum dan setelah pemberian. Pada Q1 aksen kita peroleh bahwa sigma QI dengan I-nya ini 1, 2 sampai N. Ini equation ke-15. Jika diasumsikan sel berkembang biak secara eksponensial, kita dapat bahwa Q2 ini menjadi sigma Q2 atau sigma dari XP lambda DT Q1 aksen. Yang sigma tadi kita peroleh tadi itu. Sehingga diperoleh sigma kuadrat XP lambda T Q1 dan seterusnya sampai XK aksen dengan sigma pangkat K XP lambda K min 1 T Q1. Ini equation ke-16. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, fraksi sel klonogenetik yang bertahan selama jadwal yang diberikan dapat dinyatakan dalam bentuk Qn aksen per Q1 sama dengan FTDN fungsi F dalam TDN. Dengan FTDN-nya itu adalah sigma N XP lambda N min 1 T.
Ini equation ke-17, ini equation ke-18. Dan diperolehlah RF max-nya itu menjadi NAD per TB. Karena jumlah pecahan N harus bilangan bulat. Analisis selanjutnya menjadi lebih berarti jika kendala yang ke-19 ini digunakan untuk menyatakan 18. Dalam hal N dan D, kita dapat bahwa FND menjadi FT sama dengan NAD per RF max 1 per B, N, D. Ini T yang kita dapat tadi. Alasan untuk mengekspresikan F sebagai fungsi dari N dan D daripada N dan T adalah untuk menghindari masalah stabilisasi numerik dalam perhitungan selanjutnya. Dapat dilihat bahwa kurva dengan persamaan yaitu Y1T Q1XP lambda 1 per T ln sigma T. Nah, ini kan hampir sama dengan yang tadi yang 16 ini kan. Dengan sigma XP lambda T Q1 aksen. Kita ubah aja Q T-nya itu dengan tadi dan menjadi segitu. Oke. Yang mengandung titik QI-nya ini 1 sampai N, sehingga regresi tumornya itu terjadi ketika T-nya ini kurang dari 1 lambda, T-nya ini kurang dari min 1 lambda ln sigma. Jumlah sel tumor akan meningkat jika T-nya ini besar dari min 1 lambda ln sigma. Maka T-nya ini min 1 lambda ln sigma. Gini. T kurang dari 1 lambda L sigma sehingga T-nya ini min 1 lambda ln sigma. Oke. Kemudian pemulihan setelah penyimpangan penyimbangan, penguraian fraksional disebabkan oleh pengobatan pertumbuhan tumor. Dapat kita dilihat dari grafik ini, yaitu sigma adalah fungsi yang diketahui dari D, ditekan dari respon dosis. Ini yang 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Grafiknya kayak gitu. Dengan respon ini eksponensial proliferating cancer cell. Kita peroleh 1A, 2A, 3A nya ini menjadi Q1 XP lambda 1 ET dan seterusnya gitu, sehingga diperolehlah lambda 1 ini. Kita masukin grafik akan menjadi seperti ini. Diperoleh uniform schedule-nya itu. Dan ketika Q2 dan lambda adalah parameter yang diketahui dari hasil eksperimen kasus 1 itu pada studi kasus 2, kemudian T dapat diplot terhadap D. Kurva yang dihasilkan adalah disebut kurva kesetimbangan, karena di sepanjang kurva ini pertumbuhan tumor menyimbangkan pembunuhan tumor. Untuk mendapatkan jalur yang perawatan optimal, kita dapat bentuk kayak tadi, T-nya itu menjadi NAD per RF max 1 per B. Dengan T-nya ini sekarang diplot terhadap D untuk nilai bilangan bulat konstan menurut persamaan 26. Ini persamaan 26. Sebuah kuadrat kurva itu dapat digambar. Dari T-nya ini kita dapat gambar kayak gini. Ada non-regression, ada regression, dan equilibriumnya terletak pada titik 350, 100
yaitu equilibrium terdapat pada titik 168,99. Oke. Nah, ini detailnya lagi. Dengan n-nya ini bervariasi. Sehingga figur 8 itu dapat kita ketahui dengan A-nya ini 0,65 yang kita ketahui tadi 0,11 dan B 0,11 dan RF maxing itu 1800. Dan lebih detailnya dari tabel tersebut. Dan pada tabel 1 perbandingan Joule optimal dan Joule koefisiental terdiri 30 fraksi 200 derajat yang diberikan tiap hari. Untuk tumor yang tumbuh secara eksponensial umum kurva langsungan hidup terkait sigma yang tadi dengan n itu 2 dan d0 150. Hasil yang disajikan di sini tentu saja untuk tujuan ilustrasi dan tidak boleh diambil sebagai rekomendasi untuk penyimpangan dari praktik konvensional dalam klinis radioterapi. Namun diharapkan bahwa analisis ini hasil selanjutnya memberikan dasar yang kuat untuk membangun model yang realistis. Nah, jika kalian atau jika ingin berkenan untuk mendalami lagi, di sini ada banyak referensi di jurnal ini. Jurnal ini mengambil banyak referensi dari ini. Ada 34 referensi. Kan itu saya akhiri. Sebelumnya itu saya mohon maaf jika jika ada kesalahan cakap atau omongannya saya tadi yang jelaskan atau ya kurang paham lah gitu jelaskannya atau apa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.